Luar Batang. Luar Batang. Luar Batang. Luar Batang. Luar Batang. Alhamdulillah wa syukurillah wa salatu wassalamu ala rasulillah wa la hawla wa la quwwata illa billah. Teman-teman saya permainan bola dulu di Luar Batang dan Muara Baru. Teman-teman saya, teman saya SD di SD 01 dan 02 Luar Batang, dan teman-teman saya yang dulu kita berdamai dan dulu kita berantem, sekarang kita bersatu untuk Luar Batang. Siap? Pak Yusril, terima kasih, dan Bapak semua. Jangan bilang orang-orang Luar Batang itu anarkis, apalagi benci Cina, sama sekali tidak. Masih ingat warung Amoy di pinggir Tambangan itu? Masih ingat warung obatnya Akio? Kita damai nggak sama dia? Gimana dengan Ahok ngajakin damai nggak sama kita? Orang Luar Batang dari dulu sangat mengerti apa itu toleransi dengan orang Cina. Jadi nggak usah ajarin orang Luar Batang. Saya ingat waktu main di akuarium dan kemudian berdagang sama bapak saya dulu, ngambil air asin di pulau air untuk kita jual di akuarium. Kita pernah tanding kan Luar Batang lawan akuarium dulu ya. Waktu main bola, menang siapa dulu? Gantian dulu menang. Jadi kami menjadi saksi sejarah usia saya yang sudah hampir 50 tahun ini. Nggak usah ajarin orang Luar Batang bagaimana bertoleransi dengan orang Cina. Jangan. Sebaliknya, kita perhatikan. Yang kedua, saya mau tanya, apa mungkin ada masjid sejak abad ketiga nggak ada masyarakat di sini? Mungkin nggak? Coba pakai otak aja dulu. Nggak usah pakai undang-undang ketinggian. Ahok nggak punya otak, Ahok nggak ada. Mungkin nggak ada masjid Luar Batang sejak 3 abad yang lalu, tapi nggak ada penduduk di sekitarnya? Ada. Ahok belum lahir. Rumah gue masih ada tuh di Gang 5. Ini rumah adik gue persis di depan sini. Kita sudah ada, Luar Batang sudah ada sebelum gubernur DKI sejak awal belum ada. Jadi nanti saya mau simpulkan apa yang menjadi persoalan besar di sini. Saudara-saudara, saya ingat sekali waktu Ringkai belum jadi Ringkai dulu ya, kita menyebutkan Ringkai, pelabuhan ini, tempat kita main perahu ya, tempat kita berdagang dulu ya. Ingat ya dulu waktu kita cari apa tuh kerang hijau di Japan? Indah nggak saat itu? Apalagi kalau di musim barat, Pak. Musim barat itu perang-perang besar tuh, wah kita dapat di sini. Damai sebelum ada Pluit, damai sebelum ada Pantai Mutiara, damai sebelum ada Pantai Kapuk, damai kita di sini. Sekarang Pak, jadi apa Pluit? Kampung siapa? Jadi apa itu Pantai Mutiara? Kampung siapa? Kita di sini, jangankan tanah Pak, kita ini sempit-sempitan. Dia punya helipad di Pantai Mutiara, yang tinggal pembantunya. Entah halal atau haram saya nggak tahu itu Pak. Haram. Pasti haram. Sebelum dia ada, ingat ya, waktu kalau kita lagi acara pemilu kan, Golkar yang dulu ketuanya Bang Tom dulu tuh, iya RW 03 ya, yang tuan tanah di sini. Kita ingat semua, ya. Kita ngerti betul aturan dan kita semua beli secara sah, turun temurun sejak zaman Pak Ali Sadikin. Beliau tahu kalau ini kampung sah. Sekarang coba lihat Kelapa Gading, siapa yang tinggal di situ? Siapa tinggal di situ?
Ini selangkah lagi setelah reklamasi luar Batang mau dicaplok sama dia, lu rela? Coba teman-teman main bola gue, teman-teman sekolah gue yang siapin palanya buat luar Batang maju ke depan sini. Maju sini. Kalau perlu naik ke panggung, naik kalau gue di sini. Maju. Ya. Ini saya ingin buktikan kepada bapak-bapak semua yang hadir. Saya bukan cari popularitas di sini. Dan saya terpanggil bersama teman-teman saya di sini. Bi abi wa ummi, demi jiwa bapakku dan demi jiwa ibuku yang wafat di sini. Ya Allah, di surah Al-Mumtanah Engkau jelaskan kepada kami tentang apa itu keadilan. Di situ Engkau ajarkan kepada kami bagaimana cara adil sesama non-muslim, bagaimana kita berlaku adil kepada orang lain. Tetapi di dalam surah Al-Mumtanah ayat 8 juga diajarkan, kalau kami sudah diperangi atas nama agama, kalau kami diperangi dan diusir dari kampung kami, maka darah kami adalah surga taruhannya. Jadi masyarakat luar Batang, kalau saya suruh maju ke sini untuk siapin leher, itu artinya siap masuk surga. Siap? Anda terhitung. Saya nggak tahu hukum positif, hukum negara Pak Yusril kita ikuti. Tapi yang namanya hukum di Indonesia, penegak hukum di Indonesia, kalau Anda nggak berpegang kepada hukum Allah, habis ini luar Batang. Anda mau pegang hukum Allah? Sejarah Islam di Jakarta ini, kalau nggak ada luar Batang mulainya, sampai ibu kota Fatahillah, nggak ada itu Jakarta dan Batavia, kecuali dari Sunda Kelapa sampai keluar Batang sampai ke Fatahillah. Jadi orang luar Batang yang menjadi sejarah bagi Jakarta. Hanya gubernur yang nggak tahu sejarah yang kurang ajar sama luar Batang. Hanya gubernur yang tidak punya rasa adil yang ingin menggusur luar Batang. Pak Yusril tolong ceritakan. Tanya sama orang masyarakat luar Batang sini, apakah air Anda masih anta atau sudah tawar? Pak, di sana semua tawar semua airnya. Harga air di luar Batang, Pak, 10 kali lipat lebih mahal daripada air di Pluit dan Pantai Mutiara, itu betul? Inikah pemimpin yang adil? Inikah pemimpin yang beradab? Inikah pemimpin yang ngerti sejarah? Dilihat Bu Ratna, saya bersama Anda hari itu ketika penggusuran. Saya media daring, sedikitnya saya ngerti Bu Ratna. Teman-teman bisa lihat tiap hari saya dengan TV One dari Senin sampai Jumat. Tapi kali ini saya berharap saya berbuat bukan untuk media. Demi Allah, karena di sini ada yang sedang diperangi dan di sini sedang ada yang diusir, maka bi abi wa ummi wallahi, darah saya mungkin bisa membawa saya ke surga untuk luar Batang. Saudara-saudara, siapa yang tidak mengerti sejarah? Orang luar Batang atau gubernurnya? Saya melihat bagaimana kelakuan Satpol PP, saya melihat bagaimana kelakuan TNI, khususnya Angkatan Darat. Mohon maaf untuk menyebut ini, khususnya Angkatan Darat. Mohon maaf untuk mengatakan ini. Saya kemarin didatangi secara silent operation, diam-diam, seluruh ulama Banten sudah siap datang dan saya bilang nggak usah pengumuman, kita kerja aja. Norak kalau pakai pengumuman. Dia sudah taruh itu semua senjatanya di atas meja saya kemarin. Sepuh Banten, mana orang Banten? Takbir, orang Banten, takbir. Orang Bugis Makassar, waku. Orang-orang Sunda, takbir. Orang Jawa, takbir. Dan semua suku yang ada di sini, kita orang Indonesia, takbir. Kita ini penduduk sah di sini. Kita ini legal di sini. Kita ini punya surat-surat di sini. Ya,
Tapi percayalah, Allah akan selalu bersama kita selama kita terus berada di jalan yang benar. Kita menuntut secara hukum. Dan ingat, sepuh-sepuh dan ulama di Banten siap menolong kalian di luar Batam. Sepuh-sepuh kalian dari Cirebon, kerajaan Fatahillah yang kemudian menyelamatkan Jakarta sejak zaman Sunda Kelapa, itu dari Cirebon kemarin juga sudah siap bersatu menangkan kalian juga di sini. Tapi saya bilang nggak usah pengumuman, nggak usah launching, buktiin aja kerjanya seperti apa. Siap? Masih mau gubernur kayak gini? Masih mau gubernur kayak gini? Masih mau? Cuma yang nggak waras ya. Siapa yang masih mau punya gubernur kayak gini? Yang duduk berdiri. Masih ada yang mau punya gubernur kayak gini? Yang nggak mau punya gubernur kayak gini, duduk, yang berdiri. Saya mau lihat. Kalau nggak duduk berarti pengen punya gubernur kayak gini. Kalau nggak mau punya gubernur kayak gini, duduk dulu. Yang tadinya berdiri, yang nggak mau punya gubernur kayak gini, buktikan berdiri. Gantian. Oke? Semua sudah sepakat. Takbir, Allahu Akbar. Allahu Akbar. Pak Yusril, saya di belakang Anda. Kalau mau menghadap Panglima, mau menghadap Kasat yang sudah mulai kasar dengan masyarakatnya, saya sudah sampaikan kemarin kepada asisten pribadi beliau. Ini kelihatannya masih simpatik, ini Angkatan Udara dan Angkatan Laut. Jangan sampai peristiwa dulu pembakaran kepolisian dan Angkatan Darat terjadi lagi di Jakarta ini. Terima kasih. Pak Yusril, kita ajak dialog. Kalau dia nggak berani ke sini, kita samperin aja ke kantornya. Teman-teman siap datang? Ongkos sendiri-sendiri siap? Kalau nggak diterima gimana? Kalau nggak diterima di kantornya, berarti tidak datang ke rumahnya ya? Di mana rumahnya? Sekarang coba lihat. Setelah pembongkaran waduk, siapa yang paling diuntungkan dengan pembongkaran waduk itu? Jadi apa? Seberang sononya itu jadi apa? La ilaha illallah. Orang sabar ini Pak, orang luar Batang udah kelamaan sabar. Lahan mereka itu Pak di Pluit, tempat main bola kita dulu. Masih ingat dulu Gunung Karang? Salah satu strikernya masih ingat? Kita main di situ, dirampok, kita diam. Sampai hari ini tanah kami mau diambil, air nggak dikasih, banjir menjadi langganan kami sabar Pak. Rasanya udah cukup ya. Cuma orang blow on ditampar pipi kanan, kasih pipi kiri. Ini sudah waktunya melawan siap? Bismillahirrahmanirrahim. Ulang, baca surah Al-Mumtahanah ayat 7 dan ayat 8. Intinya kalian harus berlaku adil. Sama orang Cina harus baik, sama orang non-muslim harus baik. Allah yang ajarkan kita untuk berlaku adil selama mereka tidak perangi agama kamu. Siapa yang lebih tahu merawat masjid luar Batang, Pemda DKI atau orang luar Batang? Siapa yang lebih pintar ngurus keramat luar Batang, orang luar Batang dan habaibnya atau orang Pemda? Enak aja Mujahidin ini sebagai musuh dan kita semua diusir. Yang paling ngerti ngurusin masjid itu orang Islam atau orang kafir? La haula wala quwwata illa billah. Allah melarang kamu perangi orang lain kecuali kalau agama kamu sudah diperangi. Kafir. Kedua, Allah larang kamu perang dengan orang lain kecuali kalau kamu sudah diusir dari kampung kamu. Kalian siap diusir? Kalau diusir ngapain? Halal darah kamu. Ini hukum agama. Hukum Allah di atas semua hukum. Allahu Akbar.
Jangan cuma ngomong kata Pak Kiai. Gua tunggu hari H. Siapa yang siap taruh kepalanya untuk keluar batang? Allah Akbar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Merdeka! 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 Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi washabbihi ajmain. Amma ba'd. Bapak dan Ibu, warga luar Batang, Bapak dan Ibu, para undangan, para aktivis, para habaib, para ulama yang hadir pada kesempatan ini. Kita semua hadir di luar Batang ini dengan perasaan penuh kesedihan, menyaksikan negara kita yang sama-sama kita cintai ini, yang di dalam undang-undang dasarnya mengatakan negara melindungi segenap bangsa dan tumpah darah Indonesia. Ketika rakyat terinjak-injak seperti ini, tergusur seperti ini, siapa yang akan membela mereka? Di mana kehadiran negara? Negara seolah tidak hadir dalam membela rakyatnya. Bahkan negara bersekongkol dengan para pengusaha untuk menindas rakyatnya sendiri. Hal-hal seperti ini tidak bisa kita terima, dan kita akan melawan terhadap penindasan seperti ini. Cukup banyak peraturan-peraturan undang-undang, peraturan pemerintah, peraturan menteri yang dikangkangi oleh Gubernur DKI dalam melakukan penggusuran ini. Kalau negara perlu tanah, kalau negara mengklaim tanah itu miliknya, maka dia harus membuktikan bahwa tanah itu benar adalah miliknya. Tidak ada bedanya antara pemerintah, swasta, dan warga negara secara perseorangan dalam hal memperoleh hak atas tanah. Sebab negara kita tidak memiliki tanah, negara hanya menguasai tanah itu. Itulah makna pasal 33 Undang-Undang Dasar kita. Bumi, air dan kekayaan alamnya terkandung dan di dalamnya dikuasai oleh negara dan dimanfaatkan untuk sebesar-besar kemakmuran rakyat. Jadi kalau Gubernur DKI mengklaim tanah ini, tanah yang ada di Kampung Luar Batang ini sebagai milik Pemda DKI, dua hal yang harus dibuktikan oleh Gubernur. Pertama, mana bukti kepemilikan? Kalau Anda tidak punya bukti kepemilikan, entah girik, entah sertifikat hak guna bangunan, entah sertifikat hak milik, atau HPL, maka Anda masuk ke kampung ini. Andalah yang sesungguhnya penyerobot terhadap kampung ini. Kedua, kalau Pemda DKI mengklaim tanah ini adalah aset Pemda DKI, buktikan apakah di dalam daftar aset Pemda DKI betul tanah di luar Batang ini adalah aset dari Pemda DKI atau tidak. Kalau tidak, bahkan sebaliknya, sebagian dari warga kita ini mempunyai sertifikat hak milik, sebagian mempunyai sertifikat hak guna bangunan, sebagian mempunyai surat girik atas tanah ini, sebagian mempunyai surat jual beli. Bahkan surat jual beli itu sudah ada sebelum kita merdeka, sebelum lahirnya negara Republik Indonesia ini. Semua itu adalah alat bukti bahwa rakyat di sini mempunyai hak atas tanah mereka, dan mereka yang punya hak itu wajib untuk dilindungi dan berhak untuk mendapat perlindungan. Persoalan ini bisa-bisa menjadi persoalan internasional, bukan hanya persoalan daerah Jakarta,
bukan hanya persoalan negara pemerintah pusat Republik Indonesia, tapi ini bisa dianggap sebagai pelanggaran hak asasi manusia dan negara menggunakan kekuatannya untuk menindas rakyat dan melanggar hak asasi manusia. Persoalan ini bisa dibawa ke sidang Dewan Hak Asasi Manusia Perserikatan Bangsa-Bangsa di Jenewa.